Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Kalau saya bilang selamat siang, kalian jawabnya selamat siang anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat. Gitu ya. Saya coba selamat siang anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat. Wih, semangat sekali. Alhamdulillah kalian masih semangat sekali, padahal ini jam terakhir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin ada yang memimpin doa hari. Doa mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Masuk semua enggak ini? Pi, masuk semua teman-temannya? Enggak tahu, Bu. Saya tadi di luar terus, Bu. Piye ketua kelas sekretaris? Teman-temannya masuk semua? Berapa anak yang enggak masuk? 2 anak. Kemana? Ada yang sakit, ada yang izin. Yang sakit siapa? Aini sama Naila. Katanya satunya sakit, satunya izin. Yang sakit siapa? Yang sakit Aini. Yang izin? Yang izin Naila. Naila. Oke. Pada siang hari ini, Pagi, tetap semangat. sip. Kita akan belajar tentang rasio trigonometri. Tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama bersyukur karena hari ini kita masih bisa bertemu di kelas ini. Kelas berapa? 10. Untuk pembelajaran rasio trigonometri. Sebelum kita ke materi, saya mau membahas materi sebelumnya mengenai kesebangunan segitiga. Kenapa saya perlu membahas mengenai kesebangunan segitiga? Karena hari ini kita materinya tadi apa yang layar pertama? Trigonometri apa? Rasio trigonometri. Oke, Hani. Kita mau bahas rasio trigonometri, tapi sebelum ke rasio trigonometri, alangkah kita baiknya mengingat dulu tentang kesebangunan segitiga. Ketika kalian melihat gambar ini, kalian ingat apa? Jadi kita nanti akan bermain-main mengenai kesebangunan segitiga dan juga rasio atau perbandingan. Nanti menghasilkan suatu rumus namanya rasio trigonometri. Sebelum ke trigonometri, saya mau kasih sedikit motivasi aja. Kenapa? Biar kalian tahu ngapain sih belajar trigonometri. Jadi belajar trigonometri itu yang pertama kalian bisa memprediksi lebar tambak. Kenapa kok tambak? Itu sebelah kan ada tambak kan ya. Nah, itu kalian bisa memprediksi pakai trigonometri. Yang kedua bisa memprediksi tiang bendera yang ada di depan. Kalau pengen ngukur gimana? Masa kalian ngukur pakai meteran? Enggak ya. Lalu tinggi gedung sekolah, misalnya mau tahu tingginya aula yang baru, kan barangkali belum diukur gitu ya. Kita bisa pakai trigonometri. Lalu sebelum kita masuk ke materi juga, saya mau kasih tahu garis besar materinya, apa yang akan kita pelajari. Yang kita akan pelajari hanya 2, yaitu konsepnya rasio sama masalah yang berkaitan sama rasio trigonometri. Tuh ada yang angop. Selamat siang anak-anak. Siang. Loh, tadi gimana? Selamat siang anak-anak. Pagi, tetap semangat. Oke, masih semangat ya.
Terus nanti yang dinilai itu apa, Bu? Yang dinilai yang pertama kognitif. Kognitif itu apa? Nilai pengetahuan. Jadi hasil kalian mengerjakan LKPD itu nilai pengetahuan. Terus ada penilaian keterampilan. Keterampilan dinilai dari apa? Keterampilan memecahkan masalah. Jadi kan ada kita nyari konsep tuh di pengetahuan. Nanti ada masalah yang dikasih itu dinilai. Lalu yang terakhir sikap. Sikap apa? Nanti saya jelaskan lebih lanjut sikapnya yang dinilai. Terus tujuannya ada 3. Yang pertama, nanti supaya kalian bisa menerapkan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Sudah jelas ya, tadi kita udah ungkit. Yang kedua, mendiskusikan LKPD bersama teman. Dengan bernalar kritis, berpikir kreatif, dan menyampaikan hasilnya ketika diskusi. Jadi nanti presentasi ya. Oke, terus menyelesaikan LKPD secara jujur, disiplin, dan gotong royong, serta tugas individual secara mandiri. Jadi yang dinilai sikapnya itu jujur, disiplin, dan gotong royong. Gotong royongnya di mana? Apakah contekan? Enggak. Jadi nanti kan kita bentuk kelompok ya. Jadi nanti saling membantu di kelompoknya. Lalu model pembelajarannya ini namanya berbasis masalah. Apa itu? Nggak akan saya jelaskan. Saya kasih tahu tahapannya aja. Nanti yang mau kita lakukan apa? Yang pertama, saya kasih masalah di langkah pertama. Lalu nanti kalian saya bentuk kelompok, paling 5 kelompok kayaknya. Pakai kelompok yang kemarin aja ya? Ya. Lalu yang ketiga, mencari informasi, nanti penyelesaian masalahnya, ngerjakan LKPD-nya. Terus presentasi di langkah keempat, dan yang terakhir kita evaluasi hasil kalian. Itu pembukaannya. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Tapi karena pakai kelompok yang kemarin aja biar nggak terlalu lama. Masih ingat? Nah, masih. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, nama-nama kelompoknya yang kemarin kita bentuk di pertemuan terakhir. Ayo. Kamu kelompok berapa? Kelompok berapa? 5. Ayo, pindah. Sebelumnya saya mau ulangi lagi. Fokus penilaian sikap kalian adalah yang pertama, bernalar kritis. Jadi kalian harus kritis dengan masalah yang dikasihkan di LKPD nanti ya. Terus bernalar kreatif, berpikir kritis, dan yang terakhir gotong royong sama yang tadi. Jujur dan disiplin. Disiplin itu apa? Nanti kan saya kasih tugas. Jadi harus mengumpulkan on time. Terus sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya. Gimana cara ngukur tinggi gedung aula yang baru di sana itu? Tanpa manjat. Siapa yang pernah manjat? Lupi ya? Oh iya, waktu peresmian ya? Tanpa manjat, tanpa pakai meteran. Kan di LKPD. Gedung perpustakaan sekolah, punya perpustakaan sekolah kan kita? Itu berjarak 10 meter dari seorang siswa. Misalkan Hani berdiri 10 meter dari gedung perpus di sana. Berarti kamu berdiri di mana? Di masjid atau mungkin di area parkiran ketika parkirannya kosong. Lalu dia memiliki tinggi 170. Siapa yang tingginya sampai 170 di sini? Enggak ada. Hari ya? Hari, tapi dia nggak masuk. Lalu apabila puncak gedung tersebut dilihat sama misalkan Hari dengan sudut elevasi 45 derajat, elevasi kalau dia melihat dari sini berarti elevasi itu kemana? Ke atas, ngelihat ke atas, apa ngelihat ke bawah? Ke atas. Yang dilihat tadi apa sih? Puncak. Puncak berarti lihatnya ke atas. Berarti elevasi itu ngelihatnya ke atas. Untuk dapat mencari tinggi gedung perpustakaan tersebut dapat menggunakan salah satu perbandingan trigonometri loh. Perbandingan apa kira-kira? Oke, untuk kita tahu pakai tangan apa pakai sinus apa pakai kosinus, maka kalian kerjakan LKPD yang saya kasih di link itu. Bisa buka semua HP-nya masing-masing. Jadi kalian mengerjakan secara berkelompok, tapi submit masing-masing dari kalian. Jadi setiap anak harus mengerjakan di HP-nya masing-masing ya.
sekali. Silakan. Ya. Oke, jalan siswa dengan Ayo kelompok 3 ada tambahan tangan ya? Gimana? Ada tambahan gimana? itu trigonometri tangan. Oh, trigonometri. Oh, menggunakan rasio trigonometri tangan. Gitu doang? Nggak ada kesimpulan rumus atau apa? Enggak? Mau pakai ELKPD lagi? Yang pakai HP? Enggak. Kenapa enggak? Khawatir salah? Iya. Tapi enak enggak kerjain itu daripada kuisis? Milih mana? Kuisis sama LKPD? Live logis? Kalian saya kasih tugas ini yang ada di LKPD kalian itu akan tetap tersimpan. Klik aja link yang tadi, nanti buat buka tugas ini. Ya, dikerjakan di rumah. Oke, terima kasih untuk hari ini karena sudah seru-seruan di matematika. Semoga matematika akan tetap sedikit menyenangkan seperti ini lagi ya. Ya. Dan semoga kalian juga makin cinta sama matematika, nggak suka. Selamat siang anak-anak. Pagi, tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.